Ketika kita berbicara tentang keluarga dengan kekayaan yang telah ada selama berabad-abad, istilah old money sering muncul. Namun, istilah ini bukan hanya tentang seberapa banyak uang yang mereka miliki, tetapi pada bagaimana mereka berhasil mempertahankan harta kekayaan tersebut dari pengaruh sosial, budaya, dan politik dari generasi ke generasi. Fenomena seperti ini bisa ditemukan di berbagai tempat di dunia. Namun di Eropa, terutama di Italia, fenomena old money sangat terikat dengan gaya hidup dan budaya mereka. Misalnya, pada tahun 2020, ada sekitar 1,2 juta orang di Italia yang memiliki kekayaan lebih dari 1 juta dolar AS, dan angkanya kemungkinan telah meningkat. Contoh terbaik dari old money di Italia adalah keluarga Agnelli. Mereka adalah pendiri dan pemilik perusahaan mobil Fiat yang didirikan pada tahun 1999. Dari satu perusahaan mobil, keluarga Agnelli berhasil membangun dinasti bisnis yang luas, mencakup sektor otomotif, media, hingga keuangan. Jika kamu mengikuti dunia sepak bola, kamu pasti tahu klub Juventus. Saham dari klub ini juga dimiliki oleh keluarga Agnelli. Walaupun Italia sering mengalami perubahan ekonomi dan politik, keluarga Agnelli tetap berhasil mempertahankan kekayaan mereka hingga saat ini. Keluarga ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap perekonomian di Italia. Namun, keluarga Agnelli bukan satu-satunya keluarga old money di Italia. Jika kamu melihat lebih dalam, ada ribuan keluarga lain yang memiliki cerita serupa. Kota-kota seperti Florence, Venice, atau Milan dipenuhi dengan bangunan-bangunan megah yang masih berdiri kokoh menjadi saksi kejayaan masa lalu. Lebih menarik lagi, banyak dari keluarga-keluarga ini masih memiliki pengaruh besar di kehidupan modern, baik secara ekonomi maupun budaya. Yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat keluarga di Italia ini mampu menjaga kekayaan mereka dari generasi ke generasi? Apa saja strategi yang mereka gunakan untuk bertahan di tengah perubahan zaman? Salah satu faktor utama yang membuat banyak old money di Italia tetap bertahan adalah warisan sejarah yang mereka miliki. Sejak zaman Romawi kuno hingga era Renaissance, Italia selalu menjadi pusat berbagai aspek penting di Eropa, terutama dalam hal ekonomi. Selama berabad-abad, keluarga-keluarga ini mengumpulkan kekayaan mereka melalui perdagangan, perbankan, seni, dan kepemilikan tanah yang sangat luas. Mereka sudah melakukan semua ini jauh sebelum negara-negara lain mulai berkembang. Bahkan saat negara lain baru mulai membangun struktur ekonomi, orang-orang Italia sudah berdagang lintas benua dan berbisnis di level perbankan internasional yang memberikan kekayaan besar pada negara ini hingga saat ini. Selain sejarah panjang, sistem pewarisan harta yang unik juga menjadi alasan mengapa kekayaan mereka bisa bertahan. Kebanyakan keluarga old money di Italia tidak membagi kekayaan secara merata kepada semua anggota keluarga. Sebaliknya, mereka memilih mewariskan kekayaan kepada anak atau anggota keluarga yang dianggap paling kompeten dalam mengelola bisnis dan aset keluarga. Contohnya adalah Marco Tronchetti Provera, pemilik perusahaan ban Pirelli. Meskipun Marco memiliki beberapa anak, ia memilih Giovanni Tronchetti Provera, salah satu anaknya yang paling memahami bisnis otomotif, untuk melanjutkan bisnis Pirelli. Hal ini menunjukkan bahwa pewarisan harta di Italia sangat selektif dan lebih mengutamakan kompetensi daripada sekadar hubungan darah. Selain sistem pewarisan yang selektif, ada hal lain yang sangat identik dengan old money di Italia, yaitu seni dan budaya. Bagi keluarga-keluarga kaya di sana, koleksi seni bukan hanya sekadar pajangan. Koleksi seni ini menjadi cerminan status sosial mereka dan menunjukkan bahwa mereka memiliki pengaruh besar di Italia. Koleksi seni mereka bukan hanya lukisan atau patung biasa, melainkan karya seni yang memiliki sejarah dan nilai artistik yang sangat tinggi. Contohnya, karya seni dari koleksi keluarga old money Italia sering muncul di acara lelang terkenal seperti Sotheby's dan Christie's dan bisa terjual dengan harga jutaan dolar. Bahkan jika karya seni tersebut tidak dijual, mereka seringkali menyimpannya di galeri pribadi atau rumah mereka sebagai investasi, yang sekaligus memperkuat nama keluarga mereka di dunia seni. Dengan segala kekayaan, seni, dan warisan yang mereka miliki, old money di Italia tidak hanya mempertahankan kekayaan mereka, tetapi juga memastikan bahwa mereka tetap memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi dunia modern. Mereka telah merancang strategi bertahan yang sangat kuat, mulai dari sistem pewarisan yang cermat hingga investasi di bidang seni dan budaya, yang semuanya membantu mereka menjaga dan mengembangkan kekayaan dari generasi ke generasi.
Sebagai kesimpulan, kekayaan yang bertahan lama di Italia bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang warisan, nilai-nilai yang dijunjung, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Keluarga-keluarga old money ini menunjukkan kepada kita bahwa keberlanjutan kekayaan memerlukan perencanaan yang matang, keteguhan dalam mempertahankan nilai, serta kecerdasan dalam mengelola aset. Dengan demikian, mereka tidak hanya menciptakan kekayaan tetapi juga meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah dan budaya Italia.